Kemudian perkreditan itu jalan apa yang berani mengambil kredit segini. Siap. Kemudian merencanakan ke depan itu seperti apa, akhirnya adanya yang kita tidak sangka-sangka ini berantakan semuanya. Harus Semangatnya memang kita, Bang. semangat muda. Ya, Bung. Tidak mungkin lah seorang Bung Dayat dalam menjalankan usaha ini sebelumnya mempunyai latar belakang seperti apa. Kita harus mengetahui itu pula lah. Istilahnya beliau adalah pelaku usaha muda tapi bisa mengantisipasi, memberikan strategi dalam mengcounter lah istilahnya. Aktifnya di mana nih, Bung? Atau backgroundnya? Apakah memang backgroundnya manajemen ekonomi atau seperti apa nih? Oh enggak, malah justru saya sangat bertolak belakang mungkin ya. Kalau orang banyak mengira saya itu orang ekonomi gitu loh. Saya mungkin boleh saya jujur, saya bukan orang pelaku ekonomi dengan background ekonomi gitu loh. Saya lulusan dari psikologi, Bang. Akademiknya? Iya, psikologi saya. Wah, istilahnya psikologi. S2 saya filsafat Islam. Filsafat mikir. Ini gimana nih? Dari psikologi ke filsafat. Iya makanya. Dan akhirnya terjun di dunia. Kalau psikologi ke filsafat ada nyambungnya. Masih nyambung. Lah ini ke ekonomi. Iya makanya. Selain itu dari background akademiknya, iya. dari kegiatan istilahnya. Memang sebelumnya saya dididik mungkin karena ya saya orang organisatoris dari dulu, Bang ya. Mungkin saya juga dididik mulai dari pondok. Pondok kan kita tahu saja kalau di dalam pondok itu organisasi di pondok juga luar biasa sangat bagus, kayak saya akui gitu loh. Tidak menurunkan harkat di orang-orang anak SMA juga bagus gitu loh. Benar juga bagus, tapi di pondok pun dididiknya luar biasa terkait dengan organisasi. Ya, kalau kita merasakan ya kalau di pondok ini disiplinnya yang sangat memang ada aturan. Ininya tagline kalau di pondok itu siap memimpin dan siap dipimpin. Wow, itu di luar daerah apa di daerah nih pondoknya nih? Di luar Kalimantan, Bang. Di luar Kalimantan ya. Oke, siap. Mantap. Tapi ya. Banyak lah yang diadopsi untuk alhamdulillah. Iya, kemudian lanjut lagi ketika di perkuliahan, alhamdulillah pernah mengenyam organisasi juga nih. Nggak lepas, saya hidupnya mungkin nggak lepas dari dunia organisasi kayaknya. Inilah orang organisatoris itu memang meskipun keluar dari dunia perkuliahan, tapi kalau mengikuti organisasi istilahnya banyak segudang pengalaman lah yang dibawa. Betul. Soft skill dan hard skill itu memang benar harus sekali gitu. Sekarang itu harus diimbangi lah. Iya. Jadi alhamdulillah pada saat itu di dunia perkuliahan saya kuliah di universitas di luar Jawa juga, di luar Kalimantan. Pernah menjabat sebagai ketua lembaga eksekutif mahasiswa, Bang. Ketua BEM. Oh, BEM fakultas nih. Iya. Oke, siap. Fakultas psikologi. Jadi di sana mengatur sesuatu dalam organisasi kan, apalagi organisasi yang kecil kemudian membesar gitu lah. Kita perlu bahasanya itu dalam dunia organisasi itu idealisme kita tuh dipertaruhkan di dalam memimpin organisasi. Tempur lah. Gitu. Idealis memang harus dimainkan. Iya, pada saat itu. Kemudian lanjut lagi di mana mungkin yang di sekarang tetap ikut organisasi, Bang. Sekarang aktifnya di organisasi kalau di dunia usaha, alhamdulillah karena berkaitan dengan usaha juga, alhamdulillah di HIPMI, Bang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, keren nih. Iya, berkat kawan-kawan juga mengenalkan. Kumpulan anak muda yang sudah mempunyai usaha-usaha maju nih. Yang ingin mengembangkan gitu, Bang. Yang ingin mengembangkan. Manfaatnya ikut HIPMI nih? Banyak kalau saya pribadinya. Kalau saya mungkin banyak sharing tuh, kita di luar harus banyak sharing kalau berbicara manfaat. Kalau salah satu, kalau saya pribadi, saya berbicara link, Bang. Anugerah nih. Anugerah kalau bagi saya pribadi. Kalau di organisasi di organisasi kampus mungkin link itu sebagai kita wadah untuk bercengkerama atau memberikan gagasan. Tapi kalau di usaha, link itu sebagai anugerah untuk usaha kita sendiri. Siap. Selain kita berbagi pengalaman di antara bidang usaha, bisa sharing. Ada peluang di sana juga, Bang. Mantap. Iya. Oke, di bidang apa nih, Bung? Bidang
dunia kreatif bang, digital. Oh jadi memang bidang ada kreatif, perbidangannya seperti itu. Di bidangnya di HIPMI atau strukturalnya seperti itu ya. Betul, kepala bidang dunia kreatif. Oke. Saya mengharapkan semoga menjadi Semoga jadi yang terbaik untuk kawan-kawan semua yang bermanfaat. belum apa-apa nih Kat. Oke, harapannya sih kita semoga kedepannya bisalah menjadi tadi kan sudah menjadi nahkoda dan supir di LFC Digital Printing bagi pasukan-pasukan tempurnya. Semoga kedepannya HIPMI mempunyai nahkoda seperti Bung Dayat ini. Amin ya. Insyaallah. Oke, semoga bisa memberikan manfaat kalau saya pribadi. Karena saya bukan orang yang ambisius, saya pribadi yang saya garis bawahi di sini. Saya bukan orang ambisius terhadap organisasi. Memang seperti itu, Bung. Harusnya kita jangan berlaku ambisius, tapi penilaian itu dilihat dari gitar lah. Terima kasih. Baik Bung, kita kembali lagi ke lagi. Sangat bertolak belakang ya Bung dari background. Sebenarnya. Namun yang menutupi itu semua adalah karena aktif di bidang-bidang yang tadi seperti di organisasi dari sejak mahasiswa sampai turun ke dunia usaha seperti ini. Oke. Ya ingin berikan manfaat lah kepada semua orang. Gitu. Bagus sekali niatnya Bung. Sekarang ini ada pertanyaan juga. Kebijakan pemerintah sekarang nih, kebijakan pemerintah sekarang terhadap pelaku usaha ini apakah efektif atau tidak? Misalnya seperti pemerintah memberikan sedikit relaksasi terhadap pelaku usaha, baik itu dari segi finance atau apa gitu. Apa nih yang tanggapannya dari Bung Dayat? Apakah kebijakan pemerintah sangat efektif sekarang? Gimana nih? Ngeri-ngeri sedap sebenarnya nih pertanyaannya. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Dari sudut pandang mana kita ingin berbicara. Dari seorang pelaku usaha muda tanah laut. Oke. Sebagai seorang yang mungkin berkecimpung juga di dalam dunia usaha, sangat juga program pemerintah yang sudah dikucurkan mungkin melalui awal pada saat itu Pak Presiden mengucapkan kepada seluruh yang berkaitan di bawahnya berkaitan dengan finance tadi, relaksasi bahasanya kita. Benar. Bagus sebenarnya, bagus Bang, dan kami sangat ini sekali apresiasi pada saat sigap. Tapi yang kami sayangkan adalah turunan aplikasi di bawahnya yang masih mungkin saya rasa koordinasi ke bawahnya yang mungkin belum sesuai dengan harapan kami para pelaku usaha gitu lah Bang. Pada saat itu sih. Tapi dari segi apa nih? Tidak sigap tepat sasaran atau gimana nih? Kalau tepat sasaran saya rasa karena semua orang mungkin memang membutuhkan relaksasi karena semua orang mungkin terdampak gitu loh. Tapi di saat mungkin itu yang sangat dibutuhkan sekali waktu itu relaksasi oleh para pengusaha, tetapi turunan ejawantahan dari apa yang diinginkan oleh Presiden sangat lamban sekali Bang. Pengejawantahannya dari apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Jadi 2 bulan 3 bulan selanjutnya baru, makanya banyak sekali diskusi para pengusaha itu gimana nih kita ngatur sekali karena relaksasi belum terasakan nih di bank ini. Alasannya kami belum mendapat surat di bank ini, kami belum dapat belum dapat perintah dari atasan dan sebagainya gitu. Padahal kan dari awal Bapak Presiden di atas mengatakan semua yang memiliki pinjaman semua yang meminjamkan kepada yang terdampak wajib memberikan relaksasi. Istilahnya gitu kan, singkatnya gitu lah kalau bahasa saya sendiri. Nah, kami para pelaku di bawah itu mendengarnya itu sangat wah sekali sebenarnya, sangat senang sekali. Tapi ejawantahannya itu waktunya yang kami rasa bukan tidak tepat, lamban Bang. Jadi ada miskomunikasi mungkin antara atas dan bawahan, akhirnya beberapa bulan kemudian baru terasakan bagi kami pelaku usaha gitu. Baru terasakan. Wah, istilahnya ini sudah sangat membuat ibaratnya napas panjang lah. Ibaratnya kalau digigit semut itu udah ada bentolan 5
baru bisa merasakan apa namanya tuh kalau bahasa Banjarnya kasayan kalau kita bahasa Ah ya Banjar. sudah dikasai-kasai hajar. Oke oke oke. Gitu. Baik, ini dari kita meminta pandangan lagi nih. Plus minusnya dari dampak ini terhadap pelaku usaha. Berbicara plus minus, kalau saya pribadi, bagi saya pelaku usaha itu adalah membuat saya pribadi itu menjadi seorang yang survive sekali gitu loh. Ini apa momentum bagi saya pribadi untuk bisa menghadapi kondisi yang benar-benar mungkin ya tidak sedahsyat mungkin istilahnya beberapa tahun yang telah sebelum lalu, adanya pandemi ini. Pandemi ini atau yang dirasakan pada saat tahun 9, kita pernah Indonesia merasakan apa krisis mon di tahun 98 dan orang-orang juga harus survive. Saat ini momentum bagi saya pribadi, oh begini rasanya nih, dan saya harus menikmati ini dengan proses ini gitu lah. Lebih survive. Itu kalau saya pribadi untuk ya intinya jangan dirasakan ini sebagai hukuman kita pribadi, tapi ini sebagai menikmati gitu loh dengan apa. Karena kalau kita memikir ini sebagai apa masalah bagi kita nggak akan selesai, kita nggak akan maju gitu loh. Harus dibenahi lah itu. Iya, lebih produktif. Dan nggak perlu untuk menyalahkan pihak-pihak manapun juga. Kita pribadi jalan aja langsung. Hukum alam lah. Iya, lanjut aja gitu. Dari minusnya? Dari minusnya, selaku pelaku usaha nih, minusnya pasti banyak nih. Minusnya kami nggak bisa mempertahankan karena mungkin ini bang apa kalau minus kami minyak karena kebijakan mungkin ya bang ya. Ini mohon maaf nggak apa-apa nyindir Nothing ya. Floor aja, It's free talk okay. and him. I'm fake here. Okay. Jadi apa saya rasa negatifnya kami merasakan seperti ini karena adanya ini bang apa ketidakjelasan kebijakan pemerintah yang mungkin awalnya karena ini secara global ya, dari pusat sampai ke betul, bawah. Enggak ada menuju ke maksud ke benar tidak ada global bang. Jadi yang awalnya untuk kesehatan dan bertolak dengan ekonomi, kebijakannya ke sini lagi, kemudian di sini dibalik lagi ke arah yang lain lagi gitu loh. Jadi kami pelaku ekonomi bingung akhirnya gitu loh. Yang tadinya tidak boleh ada perkumpulan kegiatan, kemudian 2 minggu kemudian boleh ada kegiatan, kemudian dari WHO mungkin dari kesehatannya melarang kegiatan ini, ketidakjelasan karena mungkin ini tadi apa pemerintah juga memikirkan kali kalau ini ditekan terus ini apa ekonomi Indonesia fluktuatifnya akan sangat menjadi minus sekali gitu loh. Tapi kalau misal digebrak terus naik ekonominya, di kesehatannya lagi gitu loh. Mungkin ini baru dari segi ekonomi dan kesehatan. Ekonomi kesehatan. Belum lagi yang lain nih. Belum lagi yang lain. Terkait tema kita minggu kemarin. Pendidikan. Loh iya makanya bang. Atau ada dampak dan efek juga untuk Bung Dayat ya? Kalau untuk di dunia pendidikan kami karena saya ada bidang di ini bang, ada bidang karena berkaitan dengan usaha kami bang. Santai, ya. LFC di stationery pendidikan. Kami sudah karena memikirkan tidak akan ada dampak, awalnya itu sudah menyiapkan untuk tahun ajar ini kami siapkan seperti ini. Ternyata kebijakan pemerintah adanya belajar dari rumah ya, daring gitu loh, mengakibatkan kami ya tidak ini lagi, tidak bahasanya bukan tidak laku sih, kami tidak menyebut tidak laku tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu loh begininya. Karena kebijakan pemerintah yang beberapa minggu sebelumnya boleh turun, kemudian beberapa minggu di rumah saja belajarnya gitu lah. Kami yang sebagai pelaku usaha yang di bidang stationery, alat tulis kantor dan terus anak sekolah sangat ini sekali sangat berdampak sekali gitu loh. Itu di dunia pendidikan ke kami gitu loh, dampaknya biasa. Mantap. Begitu banyak yang kita ulas hari ini, keren nih bagi saya pribadi nih.
mendengar ulasan-ulasan yang diberikan oleh Bung Dayat ini sangat Ini keren lah. sedikit kayak jadi curhat jadi Jamal. Memang itu yang memang kita harus kita biar berharu biru lah. Boleh gitu ya. saya sambil minum nggak nih? Silahkan minum dulu biar agak lebih basah lagi. Oke. Ini ada sedikit terakhir lah dari kita, mungkin close statement kita dari Bung Dayat, tips bagi para pelaku usaha Saat-saat seperti ini ya gitu ya. Di saat-saat seperti ini. Bagi ini saya bukan berarti untuk mengajarkan kepada abang dan kepada kawan-kawan semua yang mungkin kita di sini tidak akan pernah ada yang menggurui lah. Iya, makanya kita tapi berbagi gagasan dan inspirasi lah sebagai pelaku usaha seperti itu dari Bung Dayat. Betul. Jadi bagi saya pribadi, ketika ada sesuatu hal yang menjadi masalah bagi kita sendiri, itu kembali lagi ke niat kita di awal, apakah kita memang seorang pejuang, seorang yang memang mampu untuk menjalankan nahkoda tersebut. Saya bilangnya sama teman, sama anak-anak saya tuh, kita ini sedang dalam bahtera, saya bilang, dan saya nahkoda, dan saya nggak akan pelaut yang tangguh itu akan mampu memecahkan ombak yang lebih dahsyat dan akan menyampaikan bahteranya itu kepada dermaga yang dia inginkan, gitulah. Keren. Dan saya inginkan sebagai menjadi seorang pelaut yang handal. Kan ada kata pelaut yang handal tidak akan. Memang nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap. Iya, seperti itu. Karena jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini adalah menjadikan sebagai dalam hadis Nabi kan bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, keren banget tipsnya dari Bung Dayat. Oke, sangat menginspirasi sekali tips dan saran, misalnya inspirasi lah dari Bung Dayat tadi yang di akhir tadi, dengan apalagi menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang banyak, banyak manusia lah seperti itu. Saya pengen ada di diri saya kalau gitu Bang, ini pengen saya ini ada manfaatnya bagi orang lain. Oke. Gitu. Apalagi selaku usaha ya, pelaku usaha tadi itu. Kita pernah juga mendapat sedikit istilahnya itu peribahasa dari teman kita dulu, bahwa kalian usaha apapun, sekotor apapun usaha itu, yang penting halal lah istilahnya. Jangan pernah malu terhadap usaha yang kita kerjakan itu, karena orang tidak akan pernah melihat proses kita waktu melakukan usaha itu, tapi orang melihatnya itu saat kita ada di puncak atau mencapai kesuksesan itu. Jadi istilahnya orang tidak akan melihat kita luka, berdarah, terbanting-banting di saat melakukan usaha, tapi orang melihatnya di saat nyamannya itu. Iya, benar. Nah itu makanya itu banyak harus, dan itu tadi ini nggak usah malu Bang ya, apapun yang kita kerjakan sekarang. Iya, apa yang kita kerjakan apapun itu tak perlu malu lah. Benar. Tidak usah malu sama sekali, karena orang tidak melihat yang itu. Ngapain harus malu, karena orang tidak melihat kita. Orang yang melihat itu, dia sudah nyaman, dia sudah sukses, dan dilihat orang cuma itu. Itu banyaklah manfaatnya untuk kita juga sebagai pengen yang terjun ke dunia usaha itu. Jangan pernah mental ya dulu pertama. Mental. Baik, terima kasih banyak Bung untuk kesempatannya pada malam ini, bisa berdiskusi, berbagi inspirasi, apalagi ini sebagai pelaku usaha, entrepreneur muda lah. Sangat banyak masukannya, terutama buat saya pribadi. Semoga dialog hari ini memberikan kita informasi dan inspirasi banyak buat sobat-sobat Haru Biru yang ada di rumah. Baik, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.